Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman sahabat Quran yang sama-sama mengharapkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir kelak nanti, pada video ini kita akan mencoba membahas seputaran ilmu tajwid yang berhubungan dengan bacaan Al-Quran kita. Ruang lingkup atau kisi-kisi daripada pembahasan dasar-dasar ilmu tajwid berikut huruf-huruf hijaiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum ilmu tajwidnya, dan kemudian aplikasi dan penerapan di dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Teman-teman dan sahabat Quran sekalian, adapun ruang lingkup pembahasan daripada dasar-dasar ilmu tajwid kita sebagai berikut. Yang pertama, yang berhubungan dengan nun mati dan tanwin. Kemudian ada mim mati. Kemudian hukum idgham, hukum mad, hukum ra, hukum lam. Kemudian ada hukum nun atau mim tasydid atau musyaddah. Dilanjutkan dengan pembahasan qalqalah, tanda-tanda waqaf, dan ada beberapa ketentuan-ketentuan atau dinamakan dengan bacaan khusus di dalam Al-Quranul Karim. Selanjutnya nanti kita akan kelompokkan huruf-huruf hijaiyah ke dalam tema hukum pembahasan daripada ilmu tajwid kita. Dan teman-teman sekalian, yang paling penting bagaimana kita menerapkan atau mengaplikasikan daripada ilmu tajwid ini di dalam keseharian kita di saat-saat kita membaca Al-Quran dengan secara benar dan baik. Tentu dalam pembahasan ilmu tajwid ini tidak bisa kita rangkum dalam satu video, maka nanti akan berlanjut pembahasan kita di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman sahabat Quran sekalian, baik, di video ini kita akan langsung membahas satu topik yang berhubungan dengan hukum nun mati dan tanwin. Yang dimaksud dengan nun mati di sini adalah ketika nun mendapatkan tanda sukun atau tanda mati, dan kemudian tanwin yang dimaksudkan di sini adalah ketika berbaris dua di atas fathah dengan bacaan an, dan kemudian berbaris dua di bawah dengan bacaan in, dan kemudian dhamma un. Jadi tanwin yang dimaksudkan di sini adalah ketika bacaan kita bertanda an, in, un. Jadi jelasnya di sini ketika nun mati atau sukun atau bertanda tanwin an, in, un. Demikian penjelasan tentang nun mati dan tanwin. Teman-teman sekalian, adapun pembahasan daripada hukum tajwid yang berhubungan dengan nun mati dan tanwin terbagi kepada 5 hal. Yang pertama berhubungan dengan izhar. Selanjutnya ada hukum idgham, ada hukum tajwid yang dinamakan dengan ikhfa,
Dan selanjutnya ada hukum tajwid yang dinamakan dengan iqlab. Pada video ini kita akan membahas satu subtopik bahasan kita yang berhubungan dengan izhar. Yang dimaksud dengan izhar di sini adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang tanpa berdengung apabila bertemu dengan 6 huruf-huruf izhar. Adapun huruf-huruf izhar sebagai berikut. Ada alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghin, dan ha. Kemudian contoh-contoh dari potongan-potongan ayat dari Al-Quran sebagai berikut. An'amna, yanha, al-anhar, yanhauna, wal munkhaniqatu. Adapun aplikasi atau penerapan di dalam bacaan Al-Quran kita yang berhubungan dengan hukum bacaan izhar ini, beri contoh sebagai berikut. Teman-teman sahabat Quran sekalian, sebelum kita jelaskan penerapan hukum-hukum tajwid yang berhubungan dengan hukum izhar di dalam bacaan kita, terlebih dahulu kami jelaskan bahwa dalam contoh bacaan kita ini, di mana kalimat yang diberi warna yang berbeda, maka terdapat huruf izhar, sehingga fokus kita belajar tertuju pada warna yang berbeda. Walil kafirina azabun alim. Walil kafirina azabun alim. Demikian pada bacaan kita ini terdapat salah satu huruf izhar, yakni alif, yang didahului dengan bacaan tanwin bun, sehingga bacaan kita pada azabun alim tidak boleh didengungkan, melainkan bun alim dibaca dengan secara terang dan jelas, tidak boleh berdengung. Adapun contoh yang keliru atau tidak benar dalam cara membacanya secara hukum tajwid sebagai berikut. Walil kafirina azabun alim. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua, penerapan hukum tajwid izhar. Pada bacaan ini kita melihat contoh huruf izhar ain, di mana pada bacaan ini huruf ain yang merupakan salah satu huruf izhar diawali dengan nun bertanda sukun atau nun mati, maka bacaannya tidak boleh didengungkan, melainkan dibaca dengan secara terang dan jelas. Min ibadih. Kita bacakan contohnya. Yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih.
Sekali lagi. Yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Teman-teman sekalian, adapun contoh bacaan yang keliru, tidak tepat secara bacaan hukum tajwid, demikian. Min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Jadi tidak boleh didengungkan di min ibadih. Tidak boleh ada tempo waktu berlama-lama di min ibadih. Ini bacaan yang salah. Kita lanjutkan contoh bacaan izhar selanjutnya. Pada bacaan ini terdapat salah satu huruf izhar, yakni kha. Kha merupakan salah satu huruf izhar yang diawali bacaannya oleh tanwin, ya, bacaan yang bertanda tanwin, tan, ya, qiradatan. Jadi ini dibaca dengan secara tidak boleh berdengung, tetapi dibaca secara jelas dan terang. Contoh bacaannya sebagai berikut. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sekali lagi. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Adapun contoh bacaan yang tidak tepat sebagai berikut. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Teman-teman sekalian, kita masih berhubungan dengan pembahasan hukum tajwid izhar, di mana pada bacaan ini terdapat salah satu huruf izhar, yakni kha, yang diawali dengan nun bertanda sukun atau mati, sehingga ketentuan bacaan secara hukum tajwid izhar maka dibaca dengan secara jelas dan terang, tidak boleh dibaca berdengung. Contoh bacaannya sebagai berikut. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Sekali lagi. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Demikian. Teman-teman sekalian, adapun contoh bacaan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan hukum tajwid sebagai berikut. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Selanjutnya
contoh-contoh bacaan kita yang berhubungan dengan hukum tajwid izhar. Pada bacaan kita kali ini ada huruf izhar, yakni ha, diawali dengan nun sukun atau nun bertanda mati, sehingga dalam ketentuan bacaan secara izhar maka dibaca secara jelas dan terang, tidak boleh dibaca secara berdengung. Contoh bacaannya sebagai berikut. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Diulangi sekali lagi. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Adapun bacaan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan hukum tajwid sebagai berikut. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Teman-teman sekalian, yang paling penting di dalam kita mengingat hukum bacaan izhar ini adalah bacaan-bacaan kita sebelumnya didahului oleh nun bertanda sukun atau mati atau tanwin, baik yang berbaris an, in, un, kemudian berjumpa atau bertemu dengan huruf-huruf izhar yang 6 ini, maka dibaca dengan secara tidak boleh berdengung, melainkan dibaca jelas dan terang. Demikian. Dilanjutkan contoh bacaan-bacaan kita yang masih berhubungan dengan izhar. Pada bacaan ini terdapat salah satu huruf izhar, yakni ghin. Ghin diawali dengan bacaan yang bertanda tanwin, yakni tin, ya, yang bertanda bacaan tin, maka ini dibaca dengan secara jelas dan terang, tidak boleh berdengung. Adapun contoh bacaan kita sebagai berikut. Bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihat. Sekali lagi. Bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihat, dan seterusnya. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 25. Kami baca terpotong, boleh nanti teman-teman bisa lanjutkan. Kita hanya mengambil contoh pada penggalan ayat ini. Adapun contoh bacaan yang kurang tepat sebagai berikut. Bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihat. Teman-teman sahabat Quran sekalian, untuk pemantapan dari pelajaran hukum tajwid kita yang berhubungan dengan izhar,
maka akan kita bacakan salah satu surah dari Al-Quranul Karim, yakni surah Al-Insyiqaq, surat pendek, juz 30. Dalam bacaan ini nanti akan kita tandakan di mana huruf-huruf izhar, sehingga akan lebih mengingatkan kita mengenali huruf-huruf izhar itu di dalam Al-Quranul Karim dalam setiap kita membacanya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ya, di sini ada hukum tajwid kita, yakni izhar, di mana salah satu huruf izhar, yakni alif, diawali dengan bacaan yang bertanda tanwin, maka dibaca dengan secara jelas dan terang, tidak boleh berdengung. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Hun, innaka kadihun ila. Dibaca dengan secara jelas. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya, demikian. Lanjut. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Juga di depannya فَأَمَّا مَنْ diawali dengan nun sukun berjumpa dengan salah satu huruf izhar, yakni alif. Jadi tidak boleh berdengung, tidak boleh dibaca demikian. Contohnya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ. Itu demikian bacaan salah secara hukum tajwid. Melainkan yang benarnya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Lanjut. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ya, di sini juga ada berjumpa kita dengan salah satu huruf izhar, yakni alif juga, ya. Wa amma man'u, man'u, nun sukun berjumpa dengan alif, ya. Wa amma man utiya, ya, ingat tidak boleh berdengung, melainkan dibaca hanya dengan secara terang dan jelas. Fasawfa yad'u thubura.
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Ya, teman-teman sekalian, di sini juga ada bacaan kita yang berhubungan dengan hukum izhar. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Di sini ada tanda disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. Ya, di sini juga kita berjumpa dengan salah satu kaidah hukum tajwid izhar, di mana tanwin ketemu dengan salah satu alif, yakni bin alim. Ya, bin bertanda kasrah, tanwin berjumpa dengan salah satu huruf izhar alif, maka cukup dibaca dengan jelas dan terang, tidak boleh berdengung. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Mim di belakangnya berjumpa dengan ba boleh didengungkan, karena itu hukum tajwidnya boleh menerangkan demikian. Nanti pelajaran mim mati sukun ini berjumpa dengan ba akan kita jelaskan di pelajaran atau video-video kita selanjutnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Di akhir surat ini kita juga berjumpa dengan salah satu hukum tajwid kita izhar, yakni huruf ghin. Huruf ghin diawali dengan salah satu atau tanda bacaan tanwin dhamma, ajrun, run ketemu dengan ghin yang merupakan salah satu huruf izhar, maka dibaca tidak boleh berdengung melainkan jelas dan terang. Ajrun ghairu mamnun. Teman-teman sekalian, tidak boleh dibaca ajrun ghairu mamnun, tidak boleh. Kita ulangi bacaan yang tepat atau yang benar. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, pada bacaan surat ini kita hanya menjelaskan hukum tajwid yang berhubungan dengan izhar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti di dalam video kita berikutnya, setiap hukum tajwid yang sudah kita bahas atau kita pelajari maka akan juga kita sertakan, akan juga kita tandai dalam setiap bacaan kita,
dan juga akan kita tunjukkan dan kita jelaskan penerapannya di dalam bacaan-bacaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.